4 penyebab kebangkitan Islam tidak akan pernah terjadi. Menurut Dr. Sri Yunanto dalam bukunya Islam Moderat versus Islam Radikal, umat Islam sering bermimpi tentang kebangkitan Islam yang disebut-sebut sudah terjadi sejak abad 20 kemarin. Mimpi ini kebanyakan muncul dari romantisme sejarah Islam di masa lalu, di mana dulu Islam merupakan kekhalifahan yang besar sejak zaman Umayyah, Abbasiyah, sampai zaman Turki Utsmani. Bahkan tak jarang romantisme ini juga sampai ke era-era di mana Barat dan Islam berseteru, dimulai dari pengusiran orang-orang Islam dari Spanyol, Perang Salib, sampai ke kolonialisme dan imperialisme yang banyak dilakukan oleh negara-negara Barat terhadap negara-negara Islam di Asia dan di Afrika. Dalam konteks ini, umat Islam selalu merasa sebagai korban yang ditindas dan dizalimi. Mereka merasa setelah sekian abad menjadi korban, sekaranglah saatnya Islam bangkit dan menguasai dunia. Apalagi di awal abad 21 ini, Arab Spring pernah sukses menggulingkan banyak pemimpin-pemimpin di Timur Tengah. Di Indonesia, naiknya Anies Baswedan menjadi gubernur DKI Jakarta dan dipenjaranya Basuki Cahayapurnama setelah demo berjilid-jilid sejak tahun 2016 silam juga dianggap sebagai kebangkitan Islam. Romantisme inilah yang menjadi dasar dari mimpi tentang kebangkitan Islam. Sayangnya, kebangkitan Islam ini justru tak akan terjadi. Malahan yang terjadi justru kebangkitan radikalisme Islam yang akhirnya berujung kepada fanatisme, intoleransi, terorisme, bahkan upaya-upaya mengubah konstitusi negara. Mengapa kebangkitan Islam itu tidak akan pernah terjadi? Pasalnya, umat Islam ternyata masih banyak yang berkutat dalam 4 sebab berikut ini. Pertama, masih banyak umat Islam yang terkelompok dalam aliran-aliran tertentu, dan mereka merasa aliran mereka adalah yang paling benar. Mereka merasa akidah mereka paling benar, syariat mereka paling benar, pendapat mereka paling benar, dan mereka merasa tata cara mereka paling benar. Akhirnya cenderung menyalahkan aliran lain dan justru memicu umat Islam semakin terpecah belah. Kedua, masih banyak umat Islam yang lebih suka melihat kelemahan dan perbedaan dari kelompok Islam yang lain. Ini juga terusan dari sebab yang pertama, karena merasa aliran masing-masing adalah yang paling benar. Akhirnya mereka merasa berbeda dengan aliran lain dan memandang aliran atau kelompok lain itu lemah dan hanya mereka sendiri yang eksklusif. Ini justru mempersulit umat Islam untuk bersatu dan membentuk agenda bersama yang lebih konstruktif. Ketiga, semangat belajar umat Islam mayoritas masih berkutat pada pendekatan-pendekatan tekstual dan romantisme sejarah di masa lalu, serta mengesampingkan aspek-aspek analitis. Banyak umat Islam yang cara belajar dan cara berpikirnya itu hanya sebatas hafalan doktrinal dan dogmatis, sehingga mereka mudah dibuai oleh romantisme sejarah masa lalu dan tidak bisa berpikir rasional serta analitis dan kritis untuk menciptakan masa depan. Yang keempat, pemimpin-pemimpin Islam cenderung lemah, bahkan banyak di antara mereka sebenarnya hanyalah boneka intelijen golongan tertentu yang justru semakin memperkuat kelompok aliran atau golongan tertentu saja. Itulah sebabnya kenapa di negara-negara Islam, politik identitas menggunakan agama Islam itu justru marak terjadi, yang sebenarnya untuk menaikkan pemimpin boneka saja, bukan pemimpin yang murni bekerja melayani rakyat dan membangun kejayaan. Memang sih, Islam pernah begitu berjaya di abad pertengahan dulu, di mana di abad ini banyak bermunculan filsuf dan cendekiawan Islam yang memajukan peradaban, seperti Ibnu Rushd, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Khwarizmi, atau Ibnu Khaldun. Di abad pertengahan itu, Islam sedang mencapai puncak Renaissance atau pencerahannya. Bahkan pemikiran-pemikiran Islam sampai mempengaruhi Eropa. Tapi sayangnya, tokoh-tokoh perang dan penaklukan justru lebih banyak diperkenalkan kepada generasi muda Islam di zaman sekarang. Dan ini terlanjur masuk ke dalam pikiran bawah sadar anak muda, bahwa untuk meraih zaman keemasan Islam, maka harus dilakukan melalui jalan perang dan penaklukan. Itulah kenapa radikalisme dan terorisme justru tumbuh, yang ujung-ujungnya adalah kekerasan dan penaklukan. Padahal dalam sejarah, kejayaan peradaban Islam adalah hasil kolaborasi dengan bangsa lain. Kolaborasi bisa dilakukan bila peradaban itu memiliki banyak pemikir atau filsuf dan cendekiawan yang produktif. Untuk bisa melahirkan banyak filsuf dan cendekiawan, maka kebebasan berpikir dan berekspresi tidak boleh dibelenggu. Itulah yang terjadi pada Islam di abad pertengahan. Jadi, selama budaya berpikir dan belajar umat Islam masih berkutat di hafalan doktrin dan dogma belaka,
pasti susah untuk melahirkan banyak orang-orang jenius yang bisa mengangkat peradaban. Setujukah kamu dengan pendapat Dr. Sri Yunanto ini? Selengkapnya baca sendiri di buku Islam Moderat versus Islam Radikal berikut ini.